Hai semuanya, saya Valen dari Pamekasan. Dukung saya di DA7 Indosiar. Makasih banyak. Hi everyone, I'm Valen from Pamekasan. Please supporting me on Indosiar DA7. Thank you. Kami mendukung Valen untuk jadi juara DA7. Indosiar Top! Kami mendukung Tasya untuk jadi juara DA7. Indosiar Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke guys, kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua tentang dukungan terhadap Tasya. Nah, ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya guys. Jadi kalau kalian penasaran silahkan dicek video sebelumnya, yaitu tentang Valen dan Tasya ya. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya guys, saya membuat sebuah analisa atau katakanlah uji coba begitu ya, tentang prediksi siapakah di antara mereka itu yang berpotensi atau yang berpeluang lebih tinggi untuk menjadi juara DA7 di Indosiar. Caranya adalah dengan menguji arus penonton di channel saya, terutama untuk video short. Jadi saya beberapa hari terakhir ini telah membuat 8 video short khusus untuk Valen dan Tasya. Nah, ini luar biasa respon dari pemirsa, khususnya pemirsa YouTube ya, untuk video short. Di mana beberapa hari yang lalu, jadi tepatnya itu 1 hari setelah mereka dinyatakan sebagai grand finalis, dan insya Allah malam ini mereka akan kembali bertarung untuk yang kedua kali, dan malam kemenangan kalau tidak salah Jumat ya guys ya. Nah, ini menarik ya, jadi seperti yang saya katakan menarik sekali. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat 1 hari mereka diumumkan sebagai grand finalis, itu saya lihat trending ya, atau kecenderungannya respon terhadap Valen itu lebih tinggi guys. Jadi saya hitung berdasarkan matematika akurat ini, karena kan algoritma YouTube untuk short itu hitungannya tidak bisa diakali ya, tidak bisa ditipu gitu. Jadi angkanya itu benar-benar nyata seperti ini guys. Nah, ini ya, seperti ini Tasya. Jadi saya lanjutkan dulu guys ya, sebelum kita membahas pada inti dari pembicaraan saya kali ini. Jadi waktu itu Valen mendapatkan respon yang lebih positif daripada Tasya, yaitu dilihat satu dari jumlah pemirsanya itu yang menonton ya, yang menonton video saya itu jumlah penonton Valen lebih banyak ya. Waktu itu 2 kali lipat. Ketika diupload beberapa jam ya, sudah kelihatan ya bahwa Valen itu mendapatkan respon ribuan ya. Nah, hari ini sesudah beberapa hari, angka penonton untuk Valen ya, kalau saya akumulasikan dari beberapa video itu sudah mencapai puluhan ribu guys ya. Jadi sekitar 50.000 kalau digabung gitu. Tetapi hari ini guys ya, ada fenomena yang berkontradiksi terhadap fenomena Valen yang saya jelaskan barusan. Kenapa? Nah, ini sekarang ini kan videonya Tasya ini guys. Ini nih Tasya ya. Ini Tasya ini. Video Tasya ini saya upload ini guys, kan ada apa namanya? Kan ada menitnya ini guys. Ini sebentar ya. Di sini ada menit ya. Nah, ini 14.21 guys ya. Nah, ini 14.21, hampir jam setengah 3. Nah, sedangkan di sini itu 14.32 guys. Berarti kan baru 10 menit guys ya. Yang menonton video Tasya ini sudah 361 ini guys. 10 menit. Nah, ini terus guys. Jadi angkanya kalau di algoritma YouTube di bagian ini ya, analitik ya. Analitik itu kan merupakan salah satu fitur di mana kita bisa melihat perkembangan penonton dari setiap video short kita. Nah, ini angkanya terus berjalan guys. 382, terus kita lihat sebentar lagi ya, ini angkanya terus naik. Nah, ini langsung ini 83 ke berapa barusan? 83 ke 93. Jadi ini masa untuk refresh atau waktu refreshnya itu adalah 10 detik guys. 10 detik diperbarui oleh YouTube. Ini lompatannya luar biasa guys. Nah, ini ini guwendeng ini guys. Barusan berapa guys? 390 berapa gitu ya. Nah, ini sudah 405 guys. Ini
lompatannya ini luar biasa. Artinya begini guys, yang nonton video Tasya itu juga banyak gitu ya. Nah, kenapa kemarin seperti yang saya singgung tadi guys, beberapa hari yang lalu kenapa respon untuk Valen lebih banyak gitu ya, sedangkan respon untuk Tasya lebih sedikit? Ya barangkali pendukung Tasya ini waktu itu ya mungkin sedang tidak pegang HP atau sibuk atau bagaimana, saya tidak tahu guys. Jadi sekali lagi saya di sini berposisi di tengah guys ya. Jadi saya tidak ingin menunjukkan dukungan yang terlalu ekstrim untuk Valen ataupun untuk Tasya. Saya hanya menyajikan data di sini. Nah ini guys, ya kita lihat ya, perkembangannya, lompatan angka-angkanya ini luar biasa gitu loh ini. Nah supaya lebih detail guys, grafiknya ada di sini guys. Ya ini, nah ini. Jadi 1 menit pertama cuma 7 guys. 1 menit kedua 14, 2 kali lipat ya. Menit ketiga tetap 14. Tetapi menit keempat ini yang luar biasa guys. Nah ini menit keempat. Jadi menit keempat itu menit ke-24 sampai ke-25 itu 37 guys yang nonton guys ini. Demikian juga dengan menit-menit berikutnya 37. Dan ternyata menit ke-26 lompat lagi guys ini angkanya ini. Lompat ke 61 guys. Kemudian 57. Rata-rata hampir sama. Tiap menit itu ditonton oleh sekitar 60 orang. Artinya, karena 1 menit itu ada 60 detik guys, jadi 1 detik video saya itu ditonton rata-rata oleh 1 orang guys. Terus angkanya itu naik guys ini ya. Grafiknya memang begini guys, seperti gunung gitu loh ya. Ini kan kayak gunung kan. Nah di sini puncaknya guys. Jadi puncaknya adalah 61 orang per menit. Nah nanti pola ini guys akan terulang di sini. Jadi kayak gunung berjajar gitu loh guys. Saya sudah lama memperhatikan fenomena ini untuk video-video saya. Nah sekarang guys, mungkin kalian bertanya-tanya ya, dari 486 ini sebenarnya berapa orang sih yang ditawari video ini oleh YouTube? Kan gitu guys pertanyaannya. Ya tentu saja hitungan YouTube dengan angka ini 490 sekarang guys ya, itu bukan yang ditawari guys, tapi ini adalah yang nonton gitu loh, yang memilih untuk menonton video Tasya. Nah sedangkan yang ditawari berapa itu jumlahnya bisa dilihat di sini guys, ini di sini di interaksi ini guys. Jadi bagaimana penonton berinteraksi dengan video saya. Jadi saya klik guys ya, saya klik. Nah ini akan ketahuan. Terus terang guys, ini langsung saya, jadi bukan rekayasa ini. Jadi ini adalah real time. Real time itu maksudnya laporan dari YouTube tuh per detik gitu loh guys. Jadi setiap detik itu dilaporkan kepada saya sebagai pemilik channel. Jadi tidak mungkin saya merekam duluan, apalagi ini buktinya ya. Ini buktinya kan kursornya ini saya gerak-gerakkan sesuai dengan ucapan saya ini. Saya mengomentari ini berdasarkan waktu yang real. Oke, supaya fokus guys ya. Tadi kembali ke pertanyaan saya. Bagaimana interaksi penonton videonya Tasya ini terhadap video yang saya upload beberapa menit yang lalu guys. Ternyata luar biasa ini guys. Ini di luar dugaan saya guys. Sungguh ini. Dan ini terus terang, bukannya saya melebih-lebihkan guys ya. Ini kenyataan, perhatikan ini guys. Videonya Tasya itu kan 11 detik guys ini ya. Ini kan. Jadi tolong kalian supaya gampang mengikuti penjelasan saya, kursor saya ini diikuti guys ya. Ini. Kan 11 detik, tapi retensi atau rata-rata durasi penonton video tersebut itu 41 detik guys. Artinya apa? Artinya 4 kali lipat kan. 11 kali 4 itu kan 44. Kurang lebih gitulah guys ya. Kita bulatkan supaya gampang. Ini. Jadi retensinya luar biasa, retensinya itu 4 kali. Dengan kata lain, satu orang begitu ketemu video Tasya itu menonton tidak hanya sekali, diulang-ulang sehingga terjadi looping gitu guys ya, pengulangan sampai 4 kali. Jadi sekali lagi saya tidak melebihkan Tasya, saya di tengah guys ya. Saya hanya melaporkan ini guys, melaporkan apa yang terjadi di channel saya. Nah, untuk retensi Tasya menang guys. Maksudnya ditonton berulang-ulang. Tetapi, nah ada catatannya nih guys. Ini ya kan. Ternyata angka yang 500 tadi ya, 500 penonton itu guys, itu didapatkan dari sini guys, dari sebelah kiri nih guys. Ini kan ada tulisan guys ya, cara penonton berinteraksi. Nah, ternyata dari rekomendasi YouTube yang memakan dalam tanda kutip guys ya, yang memakan videonya Tasya itu hanya 43% guys. Jadi saya bulatkan ya, 43%. Sedangkan 57% itu melewati guys. Nah artinya apa? Jadi supaya matematikanya lebih gampang gini guys. Ini saya bagi 2 aja ya kan. Karena ini kan selisih berapa? Selisih 7% kita anggap tidak signifikan guys ya. Jadi seandainya titik belahnya ini ada di tengah guys.
kita asumsikan bahwa yang nonton video Tasya itu hanya 50%. Sedangkan yang melewati itu 50%, kan gitu guys ya, supaya gampang saja. Maka penonton yang 500 tadi guys, sebenarnya aslinya itu bukan 500 yang ditawari, tapi 1000, kan gitu guys ya. Secara matematika begitu. Jadi, kalau dinyatakan dalam kalimat pendek, YouTube memberikan kesempatan pada sekian menit pertama video saya itu diupload kepada orang yang jumlahnya 1000. Namun dari 1000 itu yang ditawari YouTube, yang menerima atau yang menonton itu hanya separuhnya guys, hanya 500 orang gitu loh. Nah sedangkan yang lain itu melewati guys, nggak menonton gitu loh. Artinya mereka sudah melihat gambar atau fotonya atau videonya Tasya gitu di skip gitu ya, di scroll up ya, atau di swipe away istilahnya. Jadi ini adalah satu fenomena yang menarik gitu ya, karena ini sudah saya lakukan beberapa hari ini guys. Hampir semua episode saya ikuti guys, maka dari itu saya tertarik. Tetapi guys, saya orangnya itu orang yang tidak fanatik guys ya. Jadi supaya kalian tahu guys, saya mendukung ya biasa-biasa aja gitu loh guys, nggak fanatik, kan ada yang fanatik gitu guys. Kemarin itu saya lihat di salah satu videonya Tasya yang saya upload beberapa hari yang lalu guys, ya memang ada beberapa komentar yang miring gitu guys, yang negatif gitu guys ya. Ya saya kira itu nggak perlu kan, ya kita dukung lah. Kalau kita nggak suka Tasya ya nggak usah dipilih kan gitu ya. Kalau kita suka Valen ya pilih Valen. Kalau kita lebih suka Tasya ya pilih Tasya kan gitu guys. Nggak usah bermusuhan gitu loh. Dan di komentar-komentar yang saya sematkan itu, saya selalu mendukung kepada para pemirsa untuk berkomentar secara positif, nggak usah terpecah gitu ya. Karena dari komentar-komentar yang masuk itu ada juga yang agak nyinyir gitu guys. Tapi saya tidak ingin mendiskusikan itu guys ya. Nah kembali ke sini guys ya. Jadi kelebihan Tasya itu pada retensi. Sedangkan untuk interaksinya kurang bagus deh. Hanya mendapatkan 43%. Tetapi guys, nah ada tetapinya. Ini saya kan berbicara kan sudah sekitar berapa menit ini guys. Ya, silakan kalian hitung sendiri. Tadi saya sudah mengatakan bahwa YouTube itu melaporkan performa video saya itu tiap detik. Artinya sekarang angka ini bisa berubah guys. Jadi 42,9 dengan 57,1, kemudian retensi 0,41 atau 41 detik ini bisa berubah. Loh dari mana saya tahu? Karena saya belum menekan ini guys. Nah ini kan, di sini kan ada tombol refresh. Kalau ini saya tekan guys, artinya apa yang terjadi sekarang itu akan tampak guys. Ini saya buktikan guys ya. Saya tekan refresh 1 2 3. Kita lihat di sini guys. Ingat-ingat tadi angkanya guys ya, retensi 41 detik ya. Mana ini nih? Ntar kurang. Nah ini guys, ternyata berubah kan? Retensinya turun guys, tapi tetap di atas 100%. Maksudnya tetap bagus gitu loh. Videonya 11 detik, tetapi yang nonton itu 13 detik kan gitu. Berarti kan di atas 100%. Retensi masih bagus Tasya ini. Nah, kita lihat reaksi penonton apakah berubah guys. Loh kan, sesuai dengan dugaan saya guys ini guys. Sesuai dengan dugaan saya. Berubah guys ya. Jadi pada awalnya penonton itu memberikan respon yang apa ya? Ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Oh ini Tasya, ada yang melewati, ada yang menonton maksudnya gitu guys. Nah, tetapi sekarang guys, ya beberapa detik yang lalu angkanya kan berubah ini guys. Tadi kan di sini 53 kalau nggak salah guys. Iya kan? 53 toh. Nah, sekarang naik jumlah orang yang menonton video Tasya dari katakanlah ya guys ya, misalnya ya, dari 1000 orang yang ditawari YouTube, yaitu mereka menonton itu hampir 600 orang gitu loh. Nah, sedangkan yang melewati itu sekitar 400 orang. Itu kalau dihitung secara matematik guys. Nah, itu guys. Nah, sekarang guys, menariknya begini guys. Saya juga beberapa jam ya, kalau ini kan beberapa menit yang lalu videonya Tasya. Beberapa jam yang lalu guys, saya juga mengupload videonya Valen. Oke guys, ini kita kembali ke sini guys ya. Ini videonya Valen guys. Nah ini kan videonya Valen. Ini guys sudah ditonton. Ini biasanya datanya bertambah guys, bukan 12 ya. Karena belum saya refresh guys ini 12.000. Jadi videonya Valen ini kan tanggalnya kan sekarang guys 24 sama dengan sini kan. Nah jadi saya tidak memanipulasi nih guys. Jadi sini 24 ya kan. Di sini tanggal 24 juga guys. Nah, penontonnya sudah 12.000 sekian, tetapi belum saya refresh, guys ya. Kalau sudah di-refresh, akan beda angkanya ini. Pasti lebih tinggi, ya. Saya belum ngecek, guys. Mari kita lihat bersama-sama di sini, guys ya. Di analitiknya. Nah, ini. Wow, kan? Ini, guys. Ini sudah kan 20 ini, guys. Ini. 20,6. Luar biasa nih, guys.
Ya, bedanya dengan video Tasya tadi adalah video Tasya saya upload beberapa menit yang lalu guys, belum ada 1 jam. Sedangkan videonya Valen ini guys, ini kalau ingin tahu ini guys, nah ini. Jadi videonya Valen itu 1 jam terakhir guys, ini kan ada tulisan guys ya, 60 menit terakhir. Itu bayangkan guys, yang nonton tuh udah hampir 4.000 ini. Maksudnya 1 jam loh ini ya, bergerak terus. Nah kalau kita ingin melihat seberapa luar biasa respon dari penonton terhadap videonya Valen, kita lihat di sini guys. Ini kita ubah menjadi 48 guys. Ini kan 60 menit ya. Saya ubah menjadi 48 jam terakhir. Nah, angkanya kan masih di sini guys. Ya. Jadi 48 ini garis ini guys. Ini kan 48J itu maksudnya 48 jam. Ini garis guys. Garis itu adalah menunjukkan timeline ya atau apa namanya lini waktu ya. Penonton menonton video dari Valen ini guys. Nah, ini kalau ingin tahu jam berapa saya mengupload ini guys, ini. Kan ini saya upload, ini adalah grafik pertama guys ya, ini perhatikan. Jadi ini saya upload jam 7 tadi guys. Tanggalnya sama ya, jadi tanggalnya yaitu tanggal 24. Nah, nanti malam kan acara apa grand final yang kedua guys. Ini 1 jam pertama ditonton oleh 585 orang. Terus 1 jam kedua ditonton oleh 600 orang. Terus di sini guys, grafiknya itu naik 630 nih guys. Kemudian 1 jam berikutnya dari jam 12 ke jam 12 ya. Mungkin menunggu sholat duhur ini guys. Hampir 1.500. Yang luar biasa itu guys adalah setelah duhur guys. Setelah sholat duhur ini guys. Setelah duhur yang menonton video Valen dari jam 12 sampai jam 1 guys. Itu jumlahnya hampir 9.000 guys. Hampir 9.000 orang bersamaan. Dan itu terus berlanjut guys ini, ya kan? Tepatnya itu 8.718. Nah, terus di sini ya. Nah, ini guys. 1 jam berikutnya menjadi 4.008 dan seterusnya guys. Nah, ini. Luar biasa ini guys. Nah, kita akan memperlakukan video ini sama guys ya dengan apa yang saya lakukan terhadap videonya Tasya guys ya. Nah, ini guys. Terus ini, angkanya luar biasa juga guys. Ini lompatannya ya untuk si Valen ya. Lompatannya luar biasa. 96 ya. Kemudian coba kita tunggu. Ini 6 ke 14 kan. Kan lompatannya berarti kan tinggi guys, lompat. Menunjukkan respon positif ya. Berubah terus ini guys ya. Respon positif terhadap videonya Valen gitu. Nah, ini guys, kita lihat interaksinya ya. Bagaimana interaksinya ini? Sekarang kita klik interaksinya. Nah, ternyata retensi guys, retensi atau rata-rata durasi tonton, seberapa betah penonton itu menonton videonya Valen juga luar biasa. Di atas 100%. Videonya Valen itu hanya 11 detik, sama ya, sama dengan videonya Tasya tadi, sama-sama 11 detik. Tetapi yang nonton itu 14 detik guys. Artinya penonton itu ada yang mengulang gitu loh, atau banyak yang mengulang. Karena di sini kan menggunakan kata rata-rata guys ya. Nah, sekarang kita lihat interaksinya ya. Interaksi. Nah, ini guys yang membedakan dengan Tasya ini. Kalau tadi Tasya ketika saya buka pertama kali kan yang tetap menonton itu hanya 53% guys ya. Ya, sedangkan videonya Valen ini guys sampai sekarang itu prosentasenya tinggi guys, hampir 80% ini guys ya. Jadi supaya mempermudah kita bulatkan aja guys. Ini 80, ini 20 gitu. Artinya katakanlah dari 10.000 orang yang ditawari oleh YouTube ya tentang videonya Valen ini, itu yang 7.000 tetap nonton gitu loh guys ya. Atau yang 8.000, sorry. Ya, yang 8.000 itu tetap nonton, sedangkan yang 2.000 itu melewati gitu loh, melewati videonya Valen. Nah, ini menunjukkan cara orang berinteraksi terhadap video Valen itu lebih tinggi guys. Lebih tinggi dibanding video Tasya. Sekali lagi guys ya, mohon maaf ya untuk yang mendukung Tasya. Saya ada di tengah ini. Saya tidak fanatik kepada salah satu di antara mereka. Ini saya mengungkapkan kenyataan guys. Kenyataan, kenapa saya katakan sebagai kenyataan? Ya ini karena laporan dari YouTube per detik ke channel saya. Ini. Nah, mungkin penasaran ya kalian guys. Bagaimana punya Tasya tadi videonya kan saya refresh guys, ini saya tekan ini kan. Nah, sekarang akan saya lakukan hal yang sama untuk videonya Valen ini guys.
Jadi pada saat saya berbicara beberapa menit barusan, apakah sudah ada perubahan? Ya kita lihat, kita buktikan aja guys. Ini kita tekan di sini ya. Kita klik. Ini saya tekan guys ya. Ini saya tekan, refresh di sini guys ya. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh kok agak lemot. Nah ini sudah muncul guys. Sudah muncul kan? Nah kita lihat. Nah retensi ya guys ya. Atau rata-rata durasi tonton angkanya tetap guys. Videonya 11 detik, yang nonton 14 detik. Artinya mereka tidak skip video saya, ditonton sampai penuh. Ya. Dan yang menonton mulai tadi sudah 40 jam guys, total itu hampir 41 jam ini, ya kan? Nah, ini guys. Tetap guys. Jadi kurang lebih sama guys. Tidak berubah gitu loh. Nah sedangkan tadi video Tasya ketika saya refresh kan kenaikannya itu ya naik tapi sedikit kan gitu guys ya, tidak signifikan gitu loh. Jadi artinya yang menonton video Valen itu tetap banyak gitu loh guys ya. Jadi 80% mereka tetap menonton, artinya tidak menolak untuk menonton. Jadi YouTube tuh ngasih video ke HP mereka, kemudian 80% itu menonton gitu loh, tidak menolak. Ya. Artinya kalau kita ngomongin tentang presiden, misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo, itu akan ada tingkat akseptabilitas gitu ya, tingkat penerimaan. Nah ini sama guys. Jadi tingkat akseptabilitas dari video Valen itu 80% gitu loh. Lebih banyak yang suka artinya gitu loh guys. Nah ini, jadi penayangan yang tidak dilewati itu 10,2 ribu guys, 10.200 orang menonton video Valen secara langsung, artinya tidak skip. Luar biasa ini guys ya. Nah ini kita kembali ke ringkasan ya guys ya. Ini kita lihat perkembangannya. Nah ini ya, kita lihat ini adalah 60 menit terakhir video Valen ditonton oleh orang-orang guys. Hampir 5.000 ini guys. Ini terus angkanya melompat ya. Ya dan alhamdulillah guys, saya mendapatkan subscriber tambahan dari video Valen ini sebanyak 64 orang ya, alhamdulillah. Jadi saya memberikan video dukungan kepada Valen dan kepada Tasya ya, jadi saya tidak memilih salah satu, kepada mereka berdua sebagai calon juara, dan para penonton menghargai video saya itu dengan subscribe ya atau berlangganan ya terhadap channel saya ini. Untuk satu video 64 ya. Padahal saya kan membuat 8 guys ya, membuat 8 video ya, silahkan dikalikan aja ya, tapi tidak sama, jadi rata-rata gitulah guys ya, rata-rata 50 lah gitu ya. Nah mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan. Nah sekarang guys, supaya fokus ya, supaya ada hasilnya pembicaraan atau obrolan kita hari ini, kita simpulkan guys ya, untuk sementara loh guys ya. Jadi ini adalah kesimpulan sementara. Kenapa? Ya karena saya mulai tadi kan belum berbicara tentang faktor like, dislike guys. Nah ini sebenarnya sesuatu yang riskan bagi saya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya riskan, karena kalau kita membicarakan like, dislike, suka, tidak suka itu kan sensitif guys ya. Orang-orang itu baper kadang-kadang gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah guys, karena ini fakta, nggak saya buat-buat gitu. Jadi kembali kepada barusan, sebelum kita tutup guys, kita bicarakan kesimpulan dulu dari apa yang saya bicarakan barusan ya. Kesimpulannya adalah kalau dari faktor retensi, seberapa betah orang menonton video Valen dan video Tasya itu kurang lebih sama guys. Maksudnya di atas 100% mereka berdua. Nah yang kedua adalah interaksi penonton terhadap video mereka bagaimana. Nah kalau dari interaksi guys, dari video ini guys ya, saya belum membicarakan video yang lain loh guys. Mungkin berubah loh ya. Dari segi interaksi ternyata video Valen itu lebih tinggi. Jadi lebih positif. Penonton memberikan reaksi yang lebih positif terhadap video Valen dibanding video Tasya. Mengapa? Ya alasannya kan barusan sudah saya bicarakan di sini guys ya. Ini angkanya di sini kan terbukti. Mereka yang melewati video Valen ternyata hanya 20% guys. Nah, sedangkan Tasya tadi kan yang menonton itu sekitar 50% lebih, guys. Kan gitu, ya. Nah, itu ya saya kira kalian semua paham, guys, apa yang saya sampaikan itu. Karena juga menyangkut angka-angka secara matematik, guys ya.
Oke guys, jangan khawatir guys, ini sebentar sebelum kita tutup saya tunjukkan guys bahwa saya memang benar-benar membuat 8 video Valen dan Tasya dengan jumlah penonton yang berbeda-beda guys. Ini. Nah ini guys, mulai dari sini guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys, ya kan. Nah ini besok guys, yang menarik itu ini guys, di sebelah kanan ini guys, kan ada suka tidak suka ini guys. Ya tapi jangan sekarang lah, biar nggak terlalu panjang guys ya. Insya Allah besok saya ke sana. Berapa orang yang suka ini? Ya, ada 234 suka dan terusnya guys, ada 80 suka, ini kan, ada 116 suka dan seterusnya. Ini akan saya singgung besok guys ya. Oke guys, saya kira cukup sekian dulu pembahasan saya mengenai prediksi respon ya, respon penonton terhadap siapa kira-kira yang mereka pilih untuk dijadikan juara DA7 atau siapa yang menurut mereka tuh layak jadi juara. Begitu guys ya. Selebihnya silakan disimpulkan sendiri guys. Oke, selamat bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.